Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Saski dari kelas Probabilitas dan Statistik KL dengan NIM 11950 110012. Ini saya akan menjelaskan uji validitas kuesioner yang mana untuk memenuhi tugas UAS saya. Nah, di sini saya sudah punya data dari uji validitas dan reliabilitas dalam penelitian epidemiologi kedokteran gigi, yang mana di sini sudah ada 10 responden dan 10 pertanyaan, yang mana saya sudah menyalinnya ke Excel. Di sini ada 10 skor item dan 10 subjek. Langkah awal kita lakukan yaitu penjumlahan dalam skor totalnya. Kita ambil rumus, kemudian kita sorot data samping, tutup kurung, kemudian kita tarik saja ke bawah, kita copy. Kemudian untuk korelasi kita ambil rumus korel. Kemudian di sini ada array 1 dan array 2. Array 1 kita ambil nilai ini. Kemudian kita titik koma. Kemudian kita ambil nilai skor totalnya. Kemudian kita F4 kan. Kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian kita kopikan saja ke samping. Maka hasilnya di sini korelasi misalnya di skor 1 itu 0,913678. Kemudian di skor kedua 0,69288. Nah, di sini kita lanjut ke degree of freedom. Nah, degree of freedom ini itu rumusnya nilai 10, nilainya 10, kita kurangkan nilai 2. Kemudian nilai 10, kita kurangkan 2. Dapat hasil 8. Kemudian di R product moment, berarti kita ambil nilainya berarti di N-nya 8. Berarti 0,632. Kita masukkan 0,632. Nah, selanjutnya di sini kita mencocokkan data apakah valid atau tidak valid. Nah, di sini di produk momennya itu 0,632. Nah, sedangkan di sini nilai korelasi yaitu 0,913. Maka nilai 0,913,678 itu lebih besar dari nilai 0,632. Maka ini disebut valid datanya. Kemudian di sini juga 0,692 itu lebih besar dari 0,632. Selanjutnya kita hitung lagi 0,859 itu juga lebih besar dari 0,632, maka statusnya valid. Kemudian kita bandingkan dengan data selanjutnya, maka terlihat semua data itu lebih besar dibandingkan dengan nilai 0,632. Maka kesimpulannya data kesimpulannya pertanyaan 1 sampai 10 itu valid. Kemudian kita masuk ke pencocokan data analisis di Excel. Kita masuk menu data, kemudian kita masuk menu data analisis, kita pilih correlation. Oke.
kemudian kita ambil nilai dari ini sampai skor total. Kemudian di worksheet-nya kita bikin sheet-nya analisis kuesioner. Oke kan? Maka lihat hasilnya seperti ini, kemudian kita kopikan saja, kita sandingkan dengan nilai kita copy paste. Maka terlihat di sini datanya itu sama ya, terlihat sama. Sebagaimana di sini nilai skor 1 korelasinya 0,91367, maka hasilnya sama. Dan juga seperti di sini 0,692, mungkin ini sama. Dan juga di sini nilai akhir dari skor 10 yaitu 0,92667. Maka statusnya sama ya. Selanjutnya kita masuk ke PSS, kita masuk ke variable view, kita tambahkan nilainya 1, x2, 3, x4, 5, x6, x7, x8, x9, x10, dan x total. Nah, di sini kita buat width-nya itu 2, desimalnya 0, sampai rata seluruhnya. Ini 2. Dan jadi kita bikin di labelnya yaitu x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, dan x12. Dan untuk measure-nya kita pilih scale. Dan kalau sudah, kita langsung masuk ke data view. Kemudian kita copy nilainya. Di sini sudah ada muncul dari x1 sampai x10 dan x total. Kemudian kita copy paste saja. Paste. Nah, kemudian kita masuk ke analyze. Kemudian kita pilih correlate. Kemudian kita pilih by variate. Kemudian kita akan memindahkan semua data ke kolom variabel ini dengan cara shift, kita klik, kita pindahkan datanya, kita oke kan. Maka hasilnya dapat segini, kita copy paste ke sini.
Oke, kita kecilkan. Oke, nggak apa-apa. Nah, di sini sudah diblok nilai signifikansi dari nilai. Nah, mungkin kita analisis dua saja. Pertanyaan 1 mempunyai signifikansi 0,00 itu lebih kecil dari 0,01. Maka pertanyaan 1 itu valid dan tidak berkorelasi. Kemudian di analisis yang kedua, pertanyaan 2 mempunyai signifikansi 0,026 itu lebih kecil dari 0,05. Maka pertanyaan 2 itu valid dan tidak berkorelasi tinggi. Begitupun seterusnya. Kemudian kita simpulkan bahwa pertanyaan 1 sampai dengan 10 itu datanya valid. Nah, baiklah, itu saja yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.